agendanya hari ini aku membawa saksi-saksi. Udah. Terus yang mendampingi aku adalah ayah aku sama adik aku. Gitu. Terus ya tadi ya tanya jawab hanya sebatas itu sih. Gitu. Tadi mungkin karena memang aku ngurusinnya sendiri, jadi aku dibantu juga dengan pos bakum gitu ya untuk merevisi adalah beberapa gugatan aku yang tipe ketikannya gitu ya. Jadi aku bolak-balik ya, maaf ya tadi aku jadi cuekin para wartawan dan wartawati. Jadi karena memang hari ini aku ngurusin sendiri, biasanya kan sama sahabat aku Yasirni, tapi Yasirni nggak bisa hadir karena dia juga ada harus ke rumah sakit, sinusnya kumat. Jadi ya udah akhirnya aku ngurusin administrasi yang seperti ini sendiri. Terus di dalam tadi berapa lama ya tadi ya, aku nggak sampai setengah jam sebenarnya, cuman ya lebih tenang, ternyata prosesnya berjalan dengan baik. Dan dari pihak tergugat pun juga tadi aku dapat informasi dari beberapa orang bahwa dari tim kuasa hukumnya tidak dapat hadir semua karena ada kesibukan lain. Oke Kak, memberikan kesaksiannya mungkin ada apa aja sih Kak? Iya, apakah sesuai dengan gugatannya? Dan kebetulan karena saksi-saksi tersebut adalah dari keluarga saya, ayah dan adik, jadi tanya jawab seputar gugatan aja. Apakah benar? Apakah mengetahui? Ya seperti itu. Kak Cika, ini kan tadi ada revisi. Ada revisi gugatan juga nggak sih mungkin dari kamu, atau kalau boleh tahu? Revisi sih enggak ya. Mungkin karena aku tidak menggunakan kuasa hukum, jadi ada tatanan-tatanan dan urutan-urutan yang menjadi prioritas gugatan aku. Gugatan aku yang pertama itu kan adalah hak asuh anak dan nafkah. Itu saja. Ada pembagian harta gono gini sendiri nggak sih? Kan nggak ada. Aku tidak ada harta gono gini karena semuanya apa ya? Sebenarnya aku tuh dari awal sama dia itu hanya memperoleh rumah yang masih dalam kredit, itu aja. Jadi itu kan nggak bisa dibilang gono gini. Jadi pembagian kewajiban aja dibayar bersama atau bagaimana kan masih belum tahu kan. Dan ini kan masih dalam proses diskusi yang tidak selesai. Tidak hadir lagi. Berarti ini udah keberapa ya teman-teman? Kelima ya, karena kan yang sidang keempat kemarin aku minta reschedule hari ini terkait aku harus nge-host untuk 99. Tidak bisa dibilang fast track karena tergugat dianggap hadir karena mengirim kuasa hukumnya kemarin. Iya kemarin, jadi dianggap hadir, makanya ya begitulah teman-teman, aku bingung juga menjelaskannya bagaimana. Kak Ciki maksudnya niat mau cepat tapi akhirnya kayak aman gitu. Ya nggak apa-apa, itu it's a part of proses, kita menghargai juga prosedur yang harus dilewati dan ternyata menurut aku oh seperti ini, ternyata terlewati gitu. Karena teman-teman juga jadi saksi menemani aku kan, dari yang satu, kedua, ketiga, si prinsipalnya tidak hadir gitu, tapi tetap mengirim kuasa hukumnya. Cuman pada saat mediasi tersebut kan tidak bisa mediasi diwakili oleh kuasa hukum. Nah, makanya dianggap datang. Karena dianggap datang, ya itulah yang membuat jadi memakan waktu. Jadi aku ikutin aja. Agenda selanjutnya apa Kak Cika? Pembuktian lanjutan Dari pihak aku, karena kan yang aku gugat kan cukup banyak kategorinya. Jadi per kategori diklasifikasikan kembali, lalu dibuktikan lagi. Makanya ada sidang pembuktian lanjutan. Hanya itu sih yang aku tangkep ya, karena aku di dalam sendiri ya, dan ada ayah dan adik aku. Jadi yang aku serap dari sidang hari ini hanya itu ya teman-teman. Kak, sejauh ini ada sertifikasi nggak sih bayar cicil rumah, anak-anak? Untuk urusan KPR sudah terhenti ya, tidak ada lanjutan lagi. Udah bulan kelima.
saya mau melanjutkan. Terakhir, Tapi kan harus dari proses pengadilan ya. Iya. Kalau untuk Jadi rumah tetap saya perjuangkan, tapi harus ketok palu dulu. Paham ya maksudnya? Iya, iya. Saya akan melanjutkan dan saya mampu melanjutkan. Terus apa lagi? Pak, tapi kan Anak-anak. kemarin pas awal-awal Udah nggak, jadi udah 2 bulan nih nggak kasih jajan, nggak bayar sekolah juga 1 bulan ini. Ya. kontak anak Kontak anak ada, aku ajarin anak aku. Kebetulan kan ada ini ya, ada apa sih namanya gadget. Berapa kali dicari, tapi memang tipikal dia sulit membalas, itu aku tidak mengerti. Dan akhirnya anak aku bicara, Mami kenapa ya Dedi balasnya lama. Jadi anak aku ini kan bersekolah yang dimana semuanya online. Ada yang namanya classroom, aplikasi yang dimana anak aku harus mengakses pelajarannya lewat materi yang ada di aplikasi tersebut yang sudah diunduh dari pihak sekolah, diupload. Tiba-tiba Dedinya itu mengatur waktu untuk dia megang iPad. Jadi misalnya aku itu tipikal yang suka mereview pelajaran anak sebelum dia turun ke sekolah pada saat kita drop off anak. Nah, ternyata batasan durasinya pihak kuasa hukumnya juga tidak merespon ya. Itu sangat disayangkan. Makanya aku pikir ya sudahlah, aku urus sendiri aja. Aku nikmati prosesnya gitu. Apalagi mungkin teman-teman juga menjadi saksi juga ya, sejak kabar ini terungkap, ada bukti perselingkuhan, ada bukti-bukti yang lain dari pihak tergugat tersebut sudah tidak berani untuk bertemu kami. Makanya saya bingung dari pernyataan Bapak Arifin SH dari law firm beliau, mendapatkan informasi bahwa tergugat sempat bertemu anak dan saya seminggu sebelum sidang 9 September kemarin. Aku klarifikasi, kabar tersebut bohong. Dan di sini yang dibohongin bukan saya aja ya, tapi teman-teman media juga dibohongi. Itu jadi saya ya biarkan, ini lagi hujan ya, biar Allah ya. Nah, klarifikasi. Tetapi karena mungkin efek demonstrasi terjadi juga pergantian kasat, sehingga pada saat saya siap untuk mereschedule, jadi lucu nih, reschedule karena apa? Aku dipanggil sama jadwal sidang itu bentrok. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, saya menjawab bahwa saya akan datang, tapi reschedule jadwal karena saya lagi mengurus sidang perceraian. Nah, pada saat saya menyatakan siap, kata pihak kepolisian nanti diterbitkan lagi undangan berikutnya, jadi ya harus diundang lagi baru kita datang. Walaupun emang kemarin itu aku bisa datang tapi di schedule gitu ya.